berbagai info ada di sosial media ya. Ini mengenai kesehatan tubuh. Yang pertama kita baca sesama. Kamu gak kecanduan makan, kamu kelaparan protein. Tubuhmu terus makan sampai kuota proteinnya terpenuhi. Makannya habis kenyang, makan 30 menit kemudian udah nyari cemilan lagi. Ini yang terjadi di tubuhmu. Berikutnya, fenomena protein leverage hipotesis. Manusia akan terus makan sampai kuota proteinnya terpenuhi. Kalau makanan yang kamu makan rendah protein, kamu akan otomatis makan lebih banyak. Kalori total hanya untuk mencapai kuota protein harian. Ada dua jenis kenyang yang berbeda. Satu, kenyang volume, perut penuh, nasi banyak, karbo tinggi. Dua, kenyang nutrisi, otak puas, asam amino dari protein cukup. Masalah yang sering terjadi, perut penuh tapi otak kelaparan. Kamu makan nasi goreng-gorengan, minuman manis, perut kenyang, ya asam amino cukup enggak? Otak bilang, bro aku butuh bahan dasar buat bikin dopamin. Aku butuh asam amino, cari makan lagi sana. Oke, itu tuh tadi ilustrasinya. Nah, asam amino ini itu merupakan bahan dasar yang kamu dapat dari protein. Asam amino ini bahan baku ya untuk dopamin yang bikin kamu termotivasi dan fokus. Hormon serotonin yang bikin kamu tenang dan enggak cemas. Ya, jadi dua hormon ini yang berperan ya sebagai bahan baku asam amino. Jadi otak nggak bisa berfungsi baik tanpa asam amino. Bukan cuma buat otot. Ya, di sini ada penelitian yang menjelaskan bahwa how food impacts emotions. Penelitian yang dijelaskan dari Dr. Huberman. Orang dibius total lidahnya, mata ditutup, dikasih makanan ada gula, ada gula tanpa versus tanpa gula. Hasilnya tanpa bisa ngerasain manis pun mereka tetap ngidam makanan yang ada gulanya. Ternyata tanpa disadari ada sensor gula tersembunyi di perut katanya. Jadi masih ada sisa gula di perutnya, jadi seolah-olah bawah alam sadarnya pengen makanan manis terus dan gula terus ya. Misalnya kamu habis makan nih ayam goreng ya kan, dimarinasi dengan ada gula gitu, kemudian nasi goreng juga bumbu ada gula tersembunyi, bakso kuahnya juga ditambahi gula, mie instan juga dibumbui dengan manis ya, rasa manis dengan gula. Jadi sensorik ya daripada gula di perut udah aktif, kirim sinyal dopamin kayak ke hormon dopamin kita gitu, bikin kita itu seolah-olah ngidam lebih banyak untuk mencari yang manis atau gula tanpa kita sadari. Jadi kekurangan protein bikin otak nggak bisa produksi neurotransmitter dengan baik. Ingat betapa pentingnya protein ya. Jadi kekurangan protein bikin otak nggak bisa produksi neurotransmitter dengan baik. Gejalanya nggak bisa produksi neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu biasanya berfungsi untuk menjalankan sistem saraf ya. Kita cara untuk kita berpikir banyak ya, kira-kira begitu. Jadi brain fog ya, susah fokus, mood naik turun ya, gampang capek, nggak ada motivasi, ngerasa nggak semangat. Nah ini sebenarnya termasuk fungsi kebalikan daripada neurotransmitter gitu. Jadi kalau produksi neurotransmitter kita baik ya, kita bisa mudah fokus, mood naik, jadi energi banyak gitu, selalu ngerasa semangat. Ini kalau produksi neurotransmitter kita baik. Kamu pikir ya, dibilangin di sini quotesnya, kamu pikir itu watakmu padahal otak kelaparan bahan dasar. Solusinya utamakan protein daging ayam, ikan, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan. Target kasar 20-30 gram protein per makan.
nggak perlu ngitung kalori ketat, cukup sadar oke, di piring ini ada sumber proteinnya enggak gitu. Kita sadar ada nggak protein yang kita makan. Terus amati proses tubuhmu. Kalau protein cukup, lebih jarang lapar di antara waktu makan. Ngemil jadi pilihan, bukan kebutuhan mendesak. Energi lebih stabil sepanjang hari. Kalau masih sering lapar tiap 1-2 jam, kemungkinan besar protein masih kurang, katanya di sini. Bayangin mobil dirancang pakai bensin tapi kamu isi solar bertahun-tahun. Mesin kasar, tenaga nggak keluar. Sering mogok, tubuhmu nggak rusak, dia cuma salah bahan bakar ya. Sama ilustrasi sama dengan kita, salah bahan bakar aja sebenarnya ya, salah makan, bukan maksudnya salah nutrisi yang kita masuki untuk tubuh kita sendiri. Jadi tubuhmu nggak pernah bohong, dia udah kirim sinyal dari awal, aku butuh asam amino, aku butuh protein. Kamu cuma lupa bahasa tubuhmu sendiri. Mulai sekarang berhenti perang sama diri sendiri, mulai dengerin, mulai kasih apa yang dia butuhin. Artinya mulai kasih apa yang tubuh kita butuhkan ya, protein yang lebih baik daripada makan makanan ultra food ya, seperti saji. Kalau kamu ngerasa relate ya, kita teruskan cerita-cerita, mencari posting-postingan seperti ini guys. Untuk berbagi info, jangan lupa subscribe channel ini. Bye.